Halo teman-teman semua, jumpa lagi nih podcast bersama IWPI dengan Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk menyadarkan wajib pajak. Luar biasa Heeh. ya Pak Rinto ya. Ini Pak Rinto teman-teman ya, ketahui sudah melalang buana ke DPR, ke MPR, ke cari presiden, yang belum cuman si Mas Wapres sih, tapi nggak apa-apa lah, nggak ada gunanya Mas Wapres ya. Jadi ternyata, ada lagi nih informasi mengenai PPID. Hmm. IWP kan sudah banyak bersurat kepada PPID ya, untuk bertanya sesuatu, kemudian dijawab. Nah, bagaimana nih Pak? Ada informasi terbaru nih Pak, mengenai PPID nih? Oh iya 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 Mas Awan. Jadi ini ceritanya kami kan ini Mas, wajib pajak ini kan luar biasa Mas perjuangannya Mas Awan. Ada 8 ini Mas, undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan Mas. Karena kan pasal 23 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa pajak dan pungutanannya bersama-sama diatur undang-undang. Itu Hmm, saya menemukan ada 8 ini Mas undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan Mas. Itu ada mhm, undang-undang KUP Mas sendiri, mhm, ada undang-undang PPN, undang-undang PPH, undang-undang Bea Matre itu Mas Awan. Terus mhm, ada undang-undang PBB pajak bumi dan bangunan ya. Terus mhm, ada undang-undang pengadilan pajak sendiri Mas Awan. Terus ada mhm, undang-undang PPSP, penagihan pajak dan dengan surat paksa. mhm, Ada lagi undang-undang HKPD, Mas, hak keuangan pemerintah pusat dan daerah, Mas Awan. mhm, Dari situ turun ke peraturan pemerintah, Mas Awan. Itu yang belum IWPI cek, Mas. Itu berapa jumlah peraturannya, Mas Awan. mmm, Nah, terus yang menariknya, Mas Awan, kita turun ke PMK dan KMK, Mas. Itu kita sudah temukan ada 3.800 PMK dan KMK, Mas, itu Mas Awan. mmm, Nah, ini belum kita cek lagi. Ini kita sudah berkirim surat, Mas. Ini ke PPID DJP, Mas, Dirjen mhm, Pajak. Ini berapa yang masih berlaku, Mas? Dirjen Pajak yang masih berlaku itu berapa jumlahnya? Terus mhm, SCAP yang masih berlaku berapa jumlahnya? Nota dinas, SE. Nah, itu semua kita mhm, minta, Mas Awan. Yang masih berlaku nih, Mas. Nah, itu Mas Awan. Jadi mhm, kalau misalkan itu di atas 5.000, Mas, gitu kan berarti kan kayak kita ini wajib pajak kayak berjalan di atas ranjau-ranjau, Mas. mmm. Kena satu meletus, wah kita udah jadi mateng, Mas. Ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan prinsip kita sebagai negara demokrasi, Mas, yang kedaulatan ada di tangan rakyat, Mas Awan. Ini kalau gitu, Mhm, kedaulatan ada di tangan siapa, Mas? Atau di tangan yang membuat ranjau-ranjau ini atau rakyat, Mas? mmm, Yang harus melewati ranjau-ranjau itu, Mas Awan. mmm, Lah, menariknya, Mas Awan, dari sekian banyak peraturan yang sebenarnya menguntungkan dari pihak otoritas pajak, Mas, atau Dirjen Pajak, Mas, saat kita bersengketa di pengadilan pajak, itu kan lucu, Mas Awan. Mereka itu bisa mengalahkan kita hanya menggunakan SE, Mas Awan, surat mmm, edaran. Padahal kita penggunaan dasar hukum yang kita berikan itu adalah undang-undang, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, itu Mas, peraturan Menteri Keuangan. Sekian level peraturan itu ternyata ditabok sama SE kita kalah, Mas Awan. Nah, ini hakimnya juga gimana itu, Mas Awan. Itu apa dulunya itu sekolah hukum apa tidak, kita nggak paham, Mas Awan. Teman-teman. Atau juga duganya takut Mas karena beliau setara eselon 3, lawan yang kita lawan adalah eselon 1 gitu Mas Awan. Jadi luar biasa Mas, kekacau balauan di dunia perpajakan ini Mas. Ya, akhirnya kan mmm, kita istilahnya kan dunia tipu-tipu aja gitu. Lah yang mmm. paling menarik Mas, kita kasih PR ini Mas, PPID Kemenkyu Mas. PR-nya sederhana Mas Awan ini. Coba saya tunjukkan dulu Mas. Jadi ada ribuan SE, ada ribuan PMK yang siap meletus ya? Iya Mas Awan. Kalau keinjak sama PP mateng ini. Makanya Mas, kita himbau sebagai wajib pajak ini kita bersatu ke IWPI Mas Awan. Karena kan saya ini sama Mas Awan kan sudah melewati ranjau-ranjau tadi Mas. Lah, kalau mereka nggak sadar Mas, nggak mau bergabung dengan IWPI, ya resiko sendiri Mas Awan. Kan kita kan untuk wajib pajak perorangan kan cuma 50.000 Mas. Dulu Mas, Mmm, 50.000 badan 150.000 itu kan kita gunakan Mas, effortnya kan kita lihat Mas. Kita sudah bersurat mmm, kemana-mana, saya sendiri datang ke KPK, itu kan biaya semua Mas Awan, itu kan ada nyata Mas. Dan terus mmm, terang Mas, itu biayanya kan lebih Mas, itu kan mmm. kos pribadi saya Mas, saya tambahin sendiri Mas Awan. Nah, ini saya buka Mas ya, ini Mas Awan. Nah ini Mas, ini 5 Februari Mas, baru kemarin Mas ya. Mmm, 5 Februari 2025 Mas Awan. Nah ini mmm. Mas. Hmm.
Nah, pertanyaan kami satu, Mas, simpel, Mas. Hmm. Apakah surat edaran termasuk apakah surat edaran atau SE termasuk dalam peraturan perundang-undangan? Itu Mas Awan. Pertanyaannya, Mas. Hmm. Sudah kita kasih kunci jawaban, Mas. A, B, dan C, Mas Awan. Hmm. Pilihan ganda, Mas, bukan kunci jawaban. Kita kasih pilihan ganda, Mas. Hmm. Yang pertama, A, ya, surat edaran atau SE termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, B, tidak, surat edaran bukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, C, tidak tahu, Mas. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa, jawab tidak tahu kan, Mas. Hmm. Mohon kiranya agar dapat memberikan tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai dengan opsi yang tersedia, yaitu A, B, atau C, untuk memudahkan kami dalam memahami dan menindaklanjuti informasi yang diberikan serta berikan penjelasan atas jawaban yang diberikan. Jadi dijawab dulu, disilang, baru diberi penjelasan, Mas Awan. Maksud kami seperti Hmm. itu, Mas. Hmm. Nah, ini Mas, eng-ieng, Mas. Eng-ieng jawabannya ini, Mas. Nah, Mas. Atas permintaan informasi publik saudara, sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, perlu kami informasikan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan diatur pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini kita sudah tahu, Mas. Kita sudah tahu ini, Mas. Mas, surat edaran ditujukan untuk memberitahukan mengenai ketentuan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Kita tidak tanya ini, Mas. Kita tanya A, B, C, D itu, Mas. Mas, surat edaran di Kementerian Keuangan memuat informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan, norma hukum, dan atau dokumen yang bersifat teknis lainnya dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, Mas. Nah, ini kan yang digunakan untuk menghantam wajib pajak, Mas. Sebenarnya kan kita ini, Mas, mereka tahu maksud kita. Itu kan mempermasalahkan SE 16 tahun 2018, Mas. Itu SE Hmm. sapu jagat, Mas. SE Hmm. sapu jagat yang mengatakan bahwa semua norma itu boleh dilanggar asal tidak ada sanksi, gitu, Mas Awan. Hmm. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Jadi kita kasih yang simple ini nggak mau jawab, Mas Awan. Nah, berbeda kalau kita tanya ke PPD Kementerian Hukum, Mas Awan. Jangan-jangan itu pakai ini, Pak, pakai ChatGPT, Pak, dia? Oh, bukan, Mas. Kalau ChatGPT malah menjawabnya malah tidak, Mas. Oh, gitu. Heeh, gitu, Berarti Mas dia pakai Awan. pakai ChatGPT abal-abal. Ini, Mas, bahwa surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak serta petunjuk teknis dibawa untuk menerbitkannya, Mas Awan. Jadi SE Hmm. bukan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, Mas. Ini menurut Kementerian Hukum dan HAM. Makanya Hmm. kemarin itu kan saya sidang, Mas Awan, saya tanyakan, tapi kalau memang Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM itu beda, ya enggak apa-apa gitu, Mas. Jadi kan memang negara sendiri, Mas. Mungkin negara Kementerian Hukum sendiri, negara Hmm. Kementerian Keuangan sendiri itu, Mas. Hmm. Nah, kan gitu, Mas Awan. Nah, itulah, Jadi Mas. Kementerian Hukum sudah bilang SE bukan dasar hukum, kita juga bilang SE bukan dasar hukum, undang-undang juga bilang bukan dasar hukum, tapi orang pajak masih berputar, 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 berputar sampai dunia kiamat. Iya. Dia mau bilang Ah, itu dasar hukum, dia dia melanggar hukum, tapi kalau dia bilang itu bukan dasar hukum, dianya bego gitu kan. iya. Iya, seperti itu, Mas Awan. Ini coba ini, Mas, ya, sekalian kita Bahkan tunjukkan, Mas, kadang-kadang ya di Pak, kadang-kadang dalam pemeriksaan pajak baru ditemukan norma hukum yang sudah ada, baru ditemukan oleh si pemeriksa pajak gitu loh. oh, Jadi dia mau nyalain kita nih, heeh. di dalam pemeriksaan baru ditemukan oleh dia ada dasar hukum itu Saat gitu loh. pemeriksaan berlangsung, Mas, ya? Iya, bukannya sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan ini salah nih menurut dia nih, tapi apa dasar hukumnya? Baru dicari sama dia baru temu gitu loh. Lah, dia aja belum tahu dasar hukum itu ada sebelumnya, gimana kita? Loh, makanya tadi, Mas, yang saya bilang, Mas, ranjau-ranjau tadi. Ini coba, Mas, ya, ini kita tanya, Mas, ya, ini biar pemirsa Pajak Smart dan IBP ini puas, Mas Awan, ya. Kita langsung aja bertanya kepada ChatGPT, Mas Awan. Oke, Nah, ini, siap. Mas Awan, ya. Ini Hmm. pertanyaannya, nah ini kita klik ke ChatGPT, Mas. Hmm. Ya, oke, Mas, ya. Yes. Kita generate, thread. Hmm. Aduh mudah sekali, Pak, ya. Mudah banget Eh, ya. Gila ya, mudah banget ya. sangat mudah, Mas To the Awan. point banget ya ChatGPT ya. Luar biasa, to the point ChatGPT. ChatGPT, DeepSeek, sama PPID Kemham sama, Mas. Jadi yang beda memang PPID Kemenq, Mas.
Jadi menurut saya Mas Awan, sekarang nggak usah takut lah wajib pajak itu. Tuh Mas, mereka aja biasa melanggar undang-undang, Dirjen Pajaknya melanggar aturan juga biasa Mas Awan. Kementerian Keuangan loh Mas, mereka menciptakan ranjau-ranjau, tapi mereka kebal hukum itu loh Mas. Jadi mereka tuh Hmm. ngasih ranjau-ranjau, tapi mereka pakai baju ini Mas, baju anti 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 peluru Mas. Waduh, luar biasa ya. Ranjau surat edaran ranjau PMK yang siap meletus ya. WP harus hati-hati menginjak ranjau ini ya. Kalau Nah, meletus bisa untuk mateng. bisa membeli ini Mas, baju anti peluru tadi lah gabung ke IWPI Mas, biar bisa melawan. Mantap, mantap. Bagaimana Pak cara bergabung ke BPI, Pak? Iya, bisa ini Mas di website iwpi.info Mas Awan, nanti bisa masuk ke sana Mas Awan. Oke, Karena teman-teman bisa kalau bergabung tidak ya. bersatu tidak bisa Mas Awan, karena ranjaunya sangat banyak Mas Awan. Betul, kita Cuman bergabung ini yang ya. saya temukan juga ini Mas Awan, ini saat kita IWPI berjuang ini Mas Awan, yang saya temukan ternyata banyak pengusaha ini mohon maaf Mas ya, tidak mengerjakan laporan keuangannya sendiri Mas. Mereka tersandra oleh konsultan pajak Mas Awan. Hmm, Itu yang saya temukan Mas. Bahkan dia tidak tahu Mas laporan pajaknya secara pajak Mas ya. Mungkin hmm, dia ini Mas ya, apa akuntingnya nggak rapi Mas ya, tapi secara pajak yang dilaporkan dia kekayaannya berapa, omsetnya berapa, mungkin dia nggak tahu Mas Awan. Gitu loh, Mas. hmm, Yang saya temukan juga ada satu kota Mas Awan ya, itu ada konsultan pajak Mas, itu nggak ada perjanjiannya Mas Awan. Tapi perusahaan besar itu Mas, yang omsetnya ratusan miliar, ke mereka semua Mas Awan. Dan mereka hmm, nggak ada perjanjian Mas Awan. Dan itu Mas, semua surat tagihan pajak, SKP, pemeriksaan pajak, SPHP, surat pembahasan akhir, itu di orang ini Mas. hmm, Dan orang ini tidak ada kuasa Mas Awan, jadi mau digugat nggak bisa Mas Awan. Ini unik Mas, hmm. ini ada satu kota nanti kita IWP akan ini, kalau ini meletus Mas, wah ini luar biasa Mas Awan. Jadi orang pajaknya nggak pernah bersentuhan langsung dengan wajib pajak Mas, dengan konsultan ini aja Mas. Nah konsultan ini menekan wajib pajak, inilah kamu bayar 300 juta, 700 juta gitu Mas Awan. Mainnya Hmm. ada Mas seperti itu Mas, nanti kita ini Mas, ini menarik sekali Mas kotanya Mas. Oke, luar biasa Pak ya. Pak Rinto lagi-lagi membongkar ya, bobrok dari ribuan ranjau SE PMK ini. Semua orang sudah tahu SE bukan dasar hukum, tetapi oknum-oknum di DJP dan Kemenkeu tetap tidak mau ya, tidak mau patuh pada hukum. Memang gila tuh oknum-oknum. Oke, mari bergabung ke Siap, iwpi.info ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa Pak Rinto, kita jumpa lagi ya Pak. terima kasih Mas Awan.